Halo guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila, NIM 11930200017. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah uang untuk memenuhi tugas politik hukum ekonomi syariah. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan perekonomian bergantung pada instrumen ini. Antara lain, berfungsi sebagai alat tukar dan alat bayar-membayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangatlah vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kehidupan lainnya. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar-menukar satu barang dengan barang lainnya. Di samping itu, terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan yang sangat tajam setelah uang mengambil alih fungsi pertukaran barter, sebagai alat tukar perdagangan internasional. Namun, pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara. Kesalahan terbesar ekonomi konvensional adalah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga atau interest. Pengertian uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang bisa digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Uang merupakan inovasi terbesar dalam peradaban ekonomi dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sisi ekonomi, dan sulit digantikan oleh variabel lainnya. Bisa dikatakan, uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Selanjutnya ada fungsi uang. Menurut teori konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi fungsi dan sisi hukum. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut. Alat tukar-menukar atau medium of exchange, satuan hitung atau unit of account, penimbun kekayaan atau store of value, dan yang terakhir standar pencicilan hutang atau standard of different payment. Di dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai medium of change. Uang bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Serta transaksi di pasar ini tidak berlandaskan motif transaksi real sepenuhnya. Bahkan sebagian mengandung unsur spekulatif. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan orang lain, mereka hidup mandiri dan kala itu disebut pra-barter, yaitu di mana manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual-beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam, dan berkembang lagi pada saat itu, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian, periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama
pada saat yang bersamaan pada pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double coincidence of wants. Ketika seseorang membutuhkan beras, sedangkan hanya memiliki garam, dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam, yang dibutuhkan adalah daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang, yang pertama kali dikenal oleh peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari sinilah, uang kemudian dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral, atau uang kredit. Sekian penjelasan dari saya, semoga aja penjelasannya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.